Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengingatkan masa pandemi belum berakhir di negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, mohon untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi seperti yang tercantum pada spanduk di depan gerbang. Serta jangan lupa selalu berdoa agar pandemi segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal kembali. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan perkenalan. Nama lengkap Bapak M. Wawan Junaidi Usman. Bapak biasa dipanggil Pak Wawan. Alamat rumah Bapak di Jalan Danalaya nomor 82 RT 4 RW 2 Duku Tengah Buara Ketanggungan Brebes. Bapak menjadi guru Bisma semenjak 2008. Email Bapak ini mwawanjunaidiusman@gmail.com. Ini alamat Facebooknya M. Wawan Junaidi Usman. Nah, ini Bapak juga punya blog yaitu seputar pendidikan nasional.blogspot.com. Nanti silakan kunjungi di situ untuk pembelajarannya. Nah, ini nomor handphone Bapak. Silakan dicatat. Nah, tahun pelajaran 2021-2022 Bapak mengajar materi TDO dan materi GTO. Ya, GTO itu gambar teknik, sedangkan TDO itu teknologi dasar otomotif. Nah, ini ranah pengetahuan untuk TDO yaitu memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mengklasifikasi alat pemadam api ringan, memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, memahami proses mesin konversi energi, memahami klasifikasi engine, memahami cara kerja engine 2 dan 4 langkah, memahami proses dasar pembentukan logam, menerapkan cara menggunakan operasional maintenance manual, service manual, dan part box sesuai peruntukannya, memahami dasar-dasar sistem hidrolik, memahami dasar-dasar sistem pneumatik, memahami rangkaian kelistrikan sederhana, memahami dasar-dasar elektronika sederhana, memahami dasar-dasar kontrol, memahami dasar-dasar sensor, yang terakhir mengevaluasi kerja baterai. Sedangkan untuk materi keterampilan yaitu mengidentifikasi potensi dan resiko kecelakaan kerja, menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan, menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, mendemonstrasikan mesin konversi energi, mengidentifikasi model-model engine, menjelaskan cara kerja engine 2 dan 4 langkah, melaksanakan prosedur dasar pembentukan logam, penggunaan operasional maintenance manual, service manual, dan part box sesuai peruntukannya, menjelaskan dasar-dasar dan simbol pada sistem hidrolik, menjelaskan dasar-dasar dan simbol pada sistem pneumatik, membuat rangkaian listrik sederhana, membuat rangkaian elektronika sederhana, membuat rangkaian kontrol sederhana, menguji sensor, dan merawat baterai. Nah, sedangkan untuk materi pengetahuan pada gambar teknik otomotif yaitu memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik, memahami garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis, memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik, memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi, menerapkan sketsa gambar benda 3 dimensi sesuai aturan proyeksi piktorial,
Menerapkan sketsa gambar benda dua dimensi sesuai aturan proyeksi ortogonal. Menganalisis gambar potongan berdasar jenis potongan. Menerapkan pembuatan ukuran sesuai fungsi dan pandangan utama gambar teknik. Memahami pemberian ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat, dan ukuran khusus. Mengevaluasi hasil sketsa gambar benda dua dimensi dan tiga dimensi standar proyeksi ortogonal. Untuk ranah keterampilannya, yaitu memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik, membedakan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis, menyajikan huruf, angka, dan etiket gambar teknik, mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi, menyajikan sketsa gambar benda tiga dimensi sesuai aturan proyeksi piktorial, menyajikan sketsa gambar benda dua dimensi sesuai aturan proyeksi ortogonal, menyajikan jenis gambar potongan berdasar jenis potongan, menyajikan ukuran sesuai fungsi dan pandangan utama gambar teknik, menggunakan ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat, dan ukuran khusus. Dan yang terakhir, menyajikan hasil evaluasi sketsa gambar benda dua dimensi dan tiga dimensi standar proyeksi ortogonal. Untuk sistem penilaiannya, yaitu ada nilai harian, ada nilai ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, ada nilai ulangan kenaikan kelas atau PAT, di mana nanti nilai rapotnya sama dengan nilai harian, nilai UTS, nilai kenaikan kelas dibagi 3. Untuk diskusi dan praktek itu masuknya penilaian keterampilan, sedangkan keaktifan dan kehadiran untuk tambahan nilai. Untuk sistem prakteknya, pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan nilai keputusan minimal atau batas bawah nilainya adalah 75. Sedangkan ini untuk aturan belajarnya anak-anakku perhatikan, yaitu kewajiban siswa harus hadir tepat waktu, dispensasi 15 menit kecuali izin masuk disertai bukti untuk alasan yang logis. Siswa melanggar poin 1 selama 3 kali pertemuan. Untuk dapat mengikuti pelajaran berikutnya harus menunjukkan surat izin tertulis mengetahui orang tua dan wali kelas. Yang berikutnya, siswa harus bersikap sopan dan santun, mengedepankan unggah-ungguh atau tata krama selama pembelajaran daring berlangsung. Selanjutnya, siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang tidak mendukung pembelajaran daring selama pembelajaran berlangsung, kecuali diminta oleh guru tersebut. Yang berikutnya, siswa harus masuk pembelajaran minimal 80% dari hari efektif. Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Jika tidak mengerjakan, siswa wajib mengikuti remedi. Siswa harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati guru dan siswa. Jika siswa melanggar kontrak belajar, maka akan diberikan sanksi. Nah, ini untuk kewajiban guru, yaitu guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas pembelajaran. Guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus berdasarkan persetujuan semua peserta didik dengan mengambil suara terbanyak. Guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan 20% tugas, 20% ulangan harian, 30% penilaian tengah semester atau UTS, dan 30% PAS atau UAS. Apabila guru tidak hadir selama 3 kali berturut-turut tanpa keterangan, siswa dapat melaporkannya kepada wali kelas oleh perwakilan kelas atau ketua kelas. Guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar kontrak sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini agenda libur siswa, yaitu pada liburan semester pertama itu siswa mencari tempat prakerin yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang pada semester 2 itu melaksanakan prakerin. Yang semester 3 itu pembimbingan, pelaporan, pengujian, prakerin. Untuk libur semester 4-nya ada pembimbingan materi kompetensi kejuruan untuk ujian praktek. Semester 5-nya pembimbingan prakteknya. Dan semester 6
itu menanti ijazah dan tes masuk kerja, atau mungkin sambil menunggu panggilan kerja. Ya, terima kasih dari pemaparan saya tentang perkenalan dan kontrak belajar. Ya, anak-anakku sekalian, Bapak tambahkan ya, Bapak mohon mulai hari ini wajib aktif di Google Classroom. Simak dan pahami materi yang nanti akan Bapak kirimkan. Apabila ada materi yang sulit untuk dipahami anak-anakku, bisa datang ke sekolahan, bertemu Bapak dengan berpakaian bebas dan sopan. Mulai hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.